Nah, apa titah pengentas itu tidak boleh dibawa ke rumah? Nah, ini ide mangku. Apa titah pengentas itu tidak boleh dibawa ke rumah? Gimana kalau nanti seorang sulingih suusan memperino wengi langsung ada titah pengentas di rumahnya? Kan berarti boleh. Tapi kebanyakan, nah, Niki setelah ide beberapa kali bertanya kepada Ratu Nabi, kemudian suling-suling yang lain, Niki titah pengentas Niko sebenarnya titah yang tidak boleh jatuh ke tanah rumah orang itu. Itu sebenarnya makanya jarang dibawa pulang. Tunas ke Ringgrio langsung dibawa ke Sedre gitu. Karena titah niki tidak boleh jatuh mangku. Kalau jatuh niki kentasnya niki dek gitu di tanah niki. Kone masih niki. Jatuh niki mati manik tanah mangku. Rumah itu tidak punya ora lagi. Jek kudiang nyarunin tengidah. Nah, setelah nebusan boleh tak siap dan bebeknya dibawa pulang? Lunas sane puput, itu aja masalahnya kita. Sebenarnya sulingih kan salah. Sulingih itu ratu titiang lunas sane puput yang paling alit gitu kan mesti. Kan gitu. Pokoknya titiang lunas puput sane paling alit tuh. Yang ada di buku pengabenan. Niko ada pengabenan yang tatuonya tidak memakai kajang dan segala macamnya. Niki ceritanya tapo yang paling pengabenan yang paling alit tetapi mendapatkan swarga. Perlu diketahui pada saat proses pengabenan semua kita ini masuk neraka. Tenada ne mati langsung masuk swarga. Di Mahabharata kecuali orang yang mati berperang. Makanya Korawa niku kan mati berperang semua. Semua masuk swarga. Panca Pandawa mana masuk swarga? Semua masuk neraka. Ya kan? Makanya disitulah pada saat proses merubah neraka menjadi swarga niki sang sulinggih, nah seperti jero gede niki harus bisa memanfaatkan limana pujonya sira yang betara yama maka ratunen para atma sira yang jogor manik maka suk sekertanen para atma sira yang begawan dalomo maka perbekalen para atma sira yang betara saci maka lurahin para atma sira yang paramita maka nyarikan para atma. Oh, gitu. Nah, pangsing kiap niki. Oh, kita sangkir ke balik. Sirah yang kaki tebus nini tebus sirah yang begawan mercukunda dewan neraka kok nyang niki sampun sulinggih sebenarnya yang tak tua niki pemangku tidak boleh ngaben karena pada saat prosesnya peperangan Betara Siwang lawan Betara Indra niki dewan neraka niki di sini berperang. Ulun bosan sirah sangat muadane nih. Iki terpanayannya katuring kita sedaya hena ayo namutisari riwo sirmati ulun ngamet sira sangatmu apaan sangatmu kasucian laksana maring sana putun ruang raben sira mangkane ten kenenen rupate karma kana muni weh cerdalang benah. Nah, gitulah caranya nebusin ngerubah prosesnya sang atma baru ditarik dari neraka. Marung idang ngaben niki kentan. Nah, dari proses niki perlu ngunggah sabda ke griya niki. Ngunggah sabda ke griya niki. Nah, syarat-syaratnya sampun niku intinya nanti pada saat prosesnya sang atma niki makto siap sarang bebek niku kuncinya sama isin ceraken. Isin ceraken. Nike waktunya ceraken nike nyerake nyokor gitu.
untuk bisa kita cari sang jiwanya. Pada saat proses meninggal niki, lepasnya beliau masih ambigu beliau. Itu makanya disebut dengan dunia antara mati dan tidak mati. Disebut dengan jagra pada. Nah, pada prosesnya niki kemargian niki sebenarnya penting sekali. Ide bangku jero gede niki harus paham niki. Makanya nanti pada saatnya nanti ada ayam di situ, ada bebek di niki, ada pujonya di situ. Pujonya sang bebek niki ngererah sang atma keluar. Sang ayam niki ngererah atmane sang atma niki ke teben. Niki berjerit, nah niki sulingihnya mau pujo niki, nih ya. Gitu. Ini bakat ya, makanya diberikan rantasan di situ. Nanti niki sani tunggalan pada saat sango urip yang di rumah itu tunggalan di situ. Nah, di sini ada surat walung kepala. Nah, niki benjang yang sampun jero di dado sulingnya baru dikasih niki mungkin sama nabi. Surat walung kepala niki ada cuman 3 di dunia sana. Kone niki ada pendeta, ada pemangku, ada welaka. Niki suratnya berbeda. Yang sulingih, niki suratnya niki nanti. Yang pemangku atau orang yang belajar, niki yang disebut dengan pemangku, orang yang belajar. Niki suratnya, niki surat walung kepala namanya. Kemudian yang walako yang tidak belajar, niki suratnya. Niki ketiga niki kakeknya niki nak kengken dados mangku napi dan helengan niki dia. Yang pemangku niki suratnya nanti tunasin sarang atu nabi nggih. Itu tengunang nak tiang kari bedudon ten nabi ten gitu. Setelah nanti tunasin sarang ide nabi niki surat di cenana. Nanti prosesnya niki baru dibawa nanti di rantasan niki, nanti dibawa di pengadeng. Enten niki yang hilang sudah. Banyak yang hilang, apalagi ngapain dikremasi. Peragat bengelenengen itu. Nah, niki hati-hati, ada ide mangku benjang niki pengetahuan niki jarang ada niki. Nah, setelah nanti munggah sabdo niki sampun ketemu sira sang belibe sira sangka kitir niki alih atmane kenten bahasa. Sampun ketemu niki wau terus melinggih niki lantas membawasan matur sareng ida sulinggih titiang jagi nunas niki tu pengabenannya niki ini paling alit. Tidak pernah kita pengabenan yang paling alit niki napi wastane napi titiang boleh. Kita tidak pernah bertanya seperti itu. Sehingga ide sulingi pas one maksudnya pengabenan yang paling jenis nyuasta. Nyuasta geni kan. Niko ini paling alit dah. Nah sampun lantasan niko. Nggih ratu. Mau pamit ya das niki. Jadi kan bersih-bersih makin di rumah niki. Bersihin tempat tidurnya, ternyata merebuka spray niki ada pis. Tuh, kengken titiang marung orang nunas pengabeanan dan pengalitan. Bang begitu. Nyanan tunas kan ide sulinge malih tas ide. Dan mendaging kajang tuh. Biar nage kajangnya nih. Aduh, mesbak sediane jinah niki izin bale-balean biar usah sampun SOP niki. SOP nyuasta niki usah dia. Niki men patuh ngai cap cai mesti dadak mesti kelor ngadahnya nampun tengidang. Pengalaman kita ngaben itu kan begitu. Kita enggak pernah itu. Ini real kita. Pernah enggak kita tuh ratu tiang nunas pengabeanan mangda nyuasta geni mantan tuh SOP-nya. Kene nak, kene SOP-nya. Saya enggak dilebihin min saya dikurang marah ada penginnya. Pengin nepis bodak kendan mau paling sini lembunya nan abien kan
Sedangkan konsep ngabennya paling jenis, mesti lembu, mesti balai-balean, gitu mesti tas pelengkung damar kurung arah, mesti ancak saji, nah samrak sampun ngaben iki. Jangan mesti kiri no komen. Iya. Jadi pada saat melaksanakan pemimpinan sudah dipetik, kadang-kadang juga sang suyi yang menjadi nampaknya pakai ampure cokornya itu. Tapi apakah atmo itu atmo kesasar, apakah atmo salah pasti dan ulah pasti gitu. Atmo yang tidak pernah jalan-jalan pasti. Yang di niki ada dua tafsir para jelode. Nike ada dibungkahin pengasrian itu. Nike nak metapak medilah ngangen ibu jari kaki kiri. Nike ngadagin ongkara, nanaknya ongkara ngadag, nabenya nike ongkara semusang tunggalin. Salahkah itu? Yang menurut ide itu yang malih. Itu kan ada sastra ane menyebutkan begitu. Nah, yang menyebutkan ngangen dak sinolingi dan segala macamnya kan baru kita membuat versi. Baru kita membuat versi. Salahkah itu? Enggak, memang ada tatuannya juga gitu. Yang mana mau dipakai, yang mana kita menjadi nyaman, itulah yang pakai. Makanya roh orang Arab tidak pernah lahir di Bali. Karena mereka tidak nyaman nanti. Karena roh orang Bali niki uli di dalam kandung pun gayanya sastra, gayanya upacara. Nah Arab lekat di situ sing tene gayanya aksara. Makanya ye nurin ye lekat meriki pasti ye sengnya. Nabi Muhammad, mohon maaf ini saya tidak mau lekat di Bali. Itu barangkali beliau. Orang Bali pun juga ratu betara yang kawitan tiang nyak kan lekat di Arabnya nan dendengnya tiang di gitu. Gitu. Kenapa orang Bali bisa lahir di Bali? Kenapa orang Arab tidak lahir di Bali? Karena kenyamanan. Nyamanan dan memakai itu lakukan. Kalau memang tidak nyaman, cari yang lain yang bisa nyaman. Itu niase. Tidak salah, keduanya tidak salah. Bukan atmo kesasar itu, memang bungkahin pengarsian ini. Nabi ini ngariane napi, nanak ini makanya niki sampun pada saat proses jerode mewinten niki nak karyane nabi niki. Nabi karyane ongkar ngadeg, nabinya angkara semungsang mepalu ampun transfer ilmu kebatinan. Yang bak niki ilmu batin, yang bak jinahnya mekeluanan barangkali kentane nginjak dari niki. Yang kedek barangkali. Nah niki yang hilang kiap. Kita lanjut aja. Winten kali nggih, coba nggih. Mungkin di Desa Tiang itu melaksanakan upacara ngaben tanggal maghrib dengan suhu Sumedang ini. 4 jam itu sudah langsung dilinggihkan. Tapi ini itu Tanang Mantri itu sebenarnya bukan Tanang Mantri, bukan Siwa Sumedang. Kalau lerah reng puja Pitra Siwa, pengabenan Pitra Sumedang Siwa Sumedang itu. Niko di sana itu ada caratan dua malah memakai bebangkit itu. Niki antara mereka yang kemarin menggembor-gemborkan bahwa pengabenan Siwa Sumedang itu yang paling sederhana bagi ide, enggak kok. Kalau dibaca, pernah punya bukunya Pujo Pitra Siwa itu, pasti ngangen bebangkit dua itu. Pengabenan yang paling sederhana, yang ide ketahui dan sering ide ngiringin Ratu Nabi, ngaben namanya ngaben ngerece dana. Bukan Siwa Sumedang, bukan Tandang Mantri, bukan. Kalau Tandang Mantri itu kalau memang mau SOP-nya berat sekali. Banten sih tadi kena buyung kengken. Tidak boleh diinggapin sama buyung. Kalau soal murahnya tidak masalah. Men kau ide bisa gratis, Win. Tapi di belakangnya nan maur. Bukan begitu. Kalau soal murahnya itu relatif.
tetapi edannya niki. Ya nido ngarian ngaben recodano di griyo atau di tempat orang meninggal itu. Nah, Ido rencananya dulu pun membuat skripsi ngaben recodano. Setelah dihitung-hitung itu 10 juta, mahal itu. 3 juta selesai. Berani? Masalahnya yang punya sawo ini biasanya tidak berani. Kalau sulingehnya jis oke, enggak masalah. Yang penting bisa ngapalin mantra. Jadi 3 juta. Oh, itu 10 juta. 3 juta. Tawar menawar. Lu jual gua beli. Nah, ngaben recodano ini begini. Ido maunya buat skripsi. Kan pada saat itu ngaben itu tidak dibolehkan lebih dari 15 orang. Keng-keng negan balik-balik aja 15 nya negan layuan dia negan gambal-gambalan. Kan susah ini. Ceritanya begini. Ido buat skripsi saya disampaikan sama dosen, Ido kalau bisa jangan membuat ini nanti Ido dimusuhin sama sulingnya gitu. 3 juta lawan 10 juta pasti ke 3 juta dia. Musuh nih bila perlu santet begawan kayak dia. Ido izin kan yang dari tulisan Ide Bagus Kudus Wambe di dalam artikel itu kan ide pelaksanaan upacara Mitrayagnya yang disebut dengan Mitrayagnya itu yang dilaksanakan oleh Sang Swagi de Pedanda Sideman ya. Itu cukup sederhana sekali. Dia menggunakan pejati 1 dan bisa sudah melaksanakan pengabenan. Tetapi penjelasan dari sastra agama menurut Ide tidak masalah. Menido nak mau pengawaan siwa, rasanya karyanen Tito ini saja sama Nabi sudah jadi itu. Itu syukur dibuatkan ada pejati. Itu begitu hebatnya beliau itu sastrawan. Beliau dulu waktu melinggih nikah banyak yang tidak setuju waktu beliau melinggih sehingga beliau terlunta-lunta. Di rumah nabinya idolah beliau sering bercerita, berkeluh kesah, ngai semak gitu, itu ceritanya. Itu sudah salah, beliau yang membuat. Itulah seorang sulingnya, beliau akan tahu kapan beliau akan mati, itu beliau akan bisa membuat dirinya mati dan hidup. Oh ini kan tiang kalau jadi mantuk niki kalian, Ido kan membuat bisamo itu. Dia membuat samo sampai ke antenya beliau buat sendiri itu kalau tidak salah itu. Nah, titiang picang sarang nabi pujanya beliau niki kembali lagi sing dari orang. Pujanya niki putrunya namanya Putru Sangyang Haji Mayo Sih. Beliau lah yang membuat ini. Kalau itu dibaca nih kok di putruan nih keseng-keseng baik betul. Malamnya lampu mati nih. Ide Ratu Pranda. Tapi pukul titiang betul-betul beliau memang hebat itu. Nah ben ide picang niki putru kalau seorang mengaben niki. Tapi niko sampun karena niki duen Ratu Pranda Betara niki dan bani memberikan kepada yang lain kalau tanpa izin beliau gitu. Niki namanya Putru Sangyang Haji Mayo Sih Kelepasan. Niki salah satunya begini. Kalau dari pengabenan termasalah niko sama beliau dengan orang yang meninggal mati di medan perang dengan pejati. Tanpa pejati dengan air saja tidak perlu linggihin langsung. Begitu itu konsepnya. Karena beliau mempengawakan siwa. Makanya titiang sering diskusi dan titiang sudah membuat pujo pengabenan untuk sulinggih. Titiang sempat konsultasi sarang Ratu Nabi Ide Acananda. Penapi sebenarnya pengabenan untuk seorang sulinggih apa sama dengan walaka? Nah, niki dah sulinggih benjang-benjang hidup perlu berpikiran ke dalam lagi. Bagaimana seorang siwa seperti Ratu Betara, Ratu Pranda niko, beliau sudah membuatkan beliau sampai ke kajangnya beliau siapkan semua, sampai kita semua alat-alatnya semua beliau siapkan. Itu hebatnya. Nah,
Sekarang bagaimana seorang sulingih yang meninggal, yang mempunyai kesadaran siwa yang lega niki dagingnya lungko-lungko itu kan, kari lagi dah nyenang kan. Nah sekarang pujanya pada saat dia meninggal gimana? Apa sama dengan walaka PR? Itu tanbani pasti ada, yang jelas pasti ada, tetapi apanya yang tidak ada, apanya yang harus ada itu. Niki. Nah kembali lagi dengan konsep pengabenan yang paling kecil tadi, niko kan sampun nih kan? Yang ada pertanyaan. Nih. Beliau kan melaksanakan termasuk kepada istri beliau di awal kan duluan memati. Terus beliau juga kan menurut yang baca apa benar apa enggak dari tulisan Niko bahwa Nana itu juga tetap melaksanakan seperti pakemnya Niko. Nah yang perlu kita apakah itu tidak bisa kita jadikan suatu role model sehingga kedepannya dalam pelaksanaan itu kita bisa intinya yang kita bisa pakai, karena selama ini ya mohon maaf yang tidak ada maksud apa-apa, ide itu kan sampun meraga simbol, seharusnya tanpa diapa-apakan ide sudah langsung bisa go to the heaven kan gitu, tidak seperti kita yang masih banyak sekali pape gitu kan gitu deh. Jadi itu konsep beliau itu yang baca itu sangat bagus sekali. Jadi ide yang sudah meragu itu tidak perlu banyak upakaran dah beliau. Iya betul. Betul itu. Tetapi makin nak sulingi wawu kan sungguh nih bersiap. Sedangnya sopir nak boleh makan daging ayam. Kengkian. Seperti Ido bilang tadi, kita ini mencari dosa dengan jalan yang berbeda. Kalau Ido Betaro, Ratu Prando itu luar biasa ketat dari sebuah prosesnya beliau. Ini yang perlu kita renungkan. Apa kita bisa mengikuti? Mestinya harus itu gitu. Sehingga apa yang dilakukan sama, kalau di aksara Idemangku sarang sami niki, kalau di aksara niki sebenarnya layon sang sulingih itu malah justru tidak lagi masuk bedusa dan segala, harus ketemu langsung sama Pertiwi di tanah niki, Ido tunyel lah dengan bahasa kasar niki, pembasmian niki ketemu malah justru sama dan malah mendaging pemaluang berduur niki dan langsung nyantek niki sama tanah gitu yang di aksara, karena mulai ke bukan milih ke ibu, milih ke saktinya. Kalau pemangku mulai ke ibunya, makanya mulai ke saktinya beliau. Sira nike Parwati, makanya nak ngaben niki Ido Sulingih niki biasanya di sawah di Tegalan. Tuh, beliau ketemu sama saktinya. Sehingga tidak perlu ada macam-macam lagi. Tetapi begitulah. Nah, niki ros kutang-kutang itu entah benar nak masih nak tenaonen masih merikonen tak makin numun cerita numun niki setelah kejadian itu kan marak niki kemarin niku Sulingih ngaben niku kesiap banyak nyingak niku pedagang beduso terus kan masih baris kak jago kok nyang pesuang niki kan itu berapa itu biayanya. Yang konya aja gitu niki pasti jero mangku jero gede niki takut melinggih pasti. Makanya proses SOP itulah kalau kita belajar ketat mungkin siapkan nanti bisa mau tulis niko yang tiang mati sampun nanti di tiang gane beduso kang yang perahu nih cara di benua niko siki mantan gitu bandingkan mobil kan perahu niko kapal pesiar gitu siki. Buatkanlah diri. Itu Naben Ido sudah membuat sudah. Nah, nanti niki anggen. Niki bapak jani nyuratnya nanti balik itu. Memang itu yang benar. Tidak. Tetapi bagaimana seorang sulingih meninggal yang dibuatkan itu? Salahkah itu? Enggak. Masyarakat sisionya yang bakti. Itu masalahnya. Ido Prando Betara Sidemen itu kan sempat protes sama anak-anaknya.
Diprotes beliau, anaknya kerja di Amerika, di sanur napi kuang, tanah di sanur napi kirang. Asalnya mone kan bu, pragat ngaben pang molas ida ngaben tanah hara kan. Tapi beliau tidak lakukan itu hebat. Makanya belajar sekarang buat itu. Kembali lagi ngaben recedana niki. Ngaben recedana itu di tempat orang yang meninggal itu dibuatkan lubang dengan catatan pada saat COVID, layon yang mati di rumah sakit itu kan langsung dibakar. Tidak boleh bawa pulang kan? Nah, tidak boleh dibawa pulang. Kalau buat ngabennya kita langsung bawa ke Sawaresian, bawa ke Setre, sedangkan tubuhnya sudah dibakar, sudah dianyut. Kan kasusnya seperti itu. Makanya ada SOP 15 orang saja boleh rame-rame dah begitu. Nah, ide lah merumuskan niki karena petunjuk Nabi niki, karena sering ide melihat ngaben recedana niki. Layon ini dibawa ke Setre, dikubur atau dikubur atau dibakar. Nah, langsung lanjut. Nah, niki nanti tebusin di Prajapati, pengadegnya inilah dibawa pulang. Ide mau puja niki, mau puja Setre numun. Halo Setre gitu. Jadi Setre. Nak manik sekecap nih kita. Halo Setre, jadi Setre. Nah, di sini wau ide ngaben. Di rumah ngaben, di Bambang niko menjadi Setre. 3 juta mangku. Nah, elengan niki. Tapi mungkin nasane tan boleh. Promosi dumen. Nah, setelah niki ngaben, ada 2-3 jenis pengaben recedana utama, madya sama nista. Yang nista ini kita pakai. Ngabennya bantannya 1 kali saja. Mau pujonya niki berkali-kali gitu. Ngabennya niki datang dari ngulapin ring Prajapati, ngarianin Setre dumun, halo Setre, niki ngaben tunyel. Pujo ngaben semua. Setelah pujo ngaben niki, kan ngadagen malih. Halo segara, jadi segara. Halo ngadagen niki, anjut ke segara. Ulapin niki, ndak jauh-jauh. Ngulapin dikit. Anggun melinggi di pengadagan. Wau lantas nyekah. Wusan nyekah niki pujonya ngayabin Banten ini 1 kali saja pada saat proses nyekahnya. Ayap selesai anjudin pendak niki linggihin. Santai. Tuh ngaben recedana ini. Nah, kalau ngaben recedana utama ada ngabennya, Banten ngabennya di pengaskaran sama dengan pengabenan biasa, tapi cuma dilakukan di rumah. Nah, cuman ada yang spesifik di situ. Nah, niki namanya kelakatnya yang berbeda pada saat proses ngadain pengadeg. Itu saja. Nah, kalau itu juga nanti kalau sudah nanti bahasanya praktek pengabenan recedana, ide pasti kasih. Tapi masalahnya sekarang kan nak cuman edan saja. Dan nyatuang nak ngaben kan gitu. Nah, kalau nanti pembuatan, nah ini kembali lagi, ada lagi yang mau bertanya tadi, lali. Nggih. Ini kan benar bisa kalau belum siap melaksanakan ya. Jadi bisa ring kemudian lampunya dianyut. Yang kedua kepincang ring abunya dipendam. Tiang? Abunya dipendam, iya. Kemudian pelaksanaan ngaben akan dilaksanakan pokoknya di daerah lain, Jawa, Salo. Ini keluarganya ini nanti rauh ke tempat peneman atau tempat pengajuan dan prosesnya. Ini menarik. Ide pernah ngiringin Ratu Nabi seorang bule yang meninggal. Meninggalnya dia di Amerika. Istrinya ada di Bali. Ternyata bule ini berpesan, nanti kalau saya mati, buatkan saya upacara pengabenan. Dan ternyata di Amerika nih mati. Kudiang terus ngabol layu, banyaknya ke sini. Kan prosesnya panjang dan biaya yang tinggi. Anaknya 1 di Australia, 1 di Kanada.
Ibunya saja ada di sini. Datanglah ke Ratu Nabeida, nangis. Suami saya minta supaya diaben, tetapi meninggalnya di Amerika, sudah dikubur di sana. Ini hebatnya orang Bali. Kalau orang lain barangkali tidak bisa memanggil roh seperti itu. Niki kuncinya di sango urip. Sango urip. Niki dipanggil rohnya, lingedi di sango urip, aben ini niki. Nah, suaminya itu yang meninggal niki berpesan, belikan saya baju kaos polo warna merah. Kenten aget niki di Bali napi wenten. Dibelikanlah sama istrinya niki baju merah cap polo. Setelah niki diaben niki ngangen sang urip saja dengan pengadeg. Begitu hebatnya ruang dan waktu ini dilewati sehingga bisa memanggil sang jiwanya yang mati di Amerika niku dibawa ke Bali, dibuat upacara indah di Bali. Nah, setelah diupacarai ngaben niki kan selesai sudah. Anaknya yang dari Kanada sarang sama di Australia niki nelpon naben ide. Cuman waktunya tidak bersamaan, beberapa harinya bergilir niki nelpon. Pak Pendeta, kok bapak saya sudah diupacarain, dia pakai baju merah polo. Tuh. Berarti kan bener nih narik sang jiwanya di Amerika nih sampai di Bali. Bener nih. Nah, selang beberapa hari anaknya yang dari Australia, saya dicari sama bapak pakai baju merah polo. Gimana itu? Tidak bisa kita percaya dan tidak percaya itu. Naben hidup begitu. Nah, sehingga pada seperti pertanyaan tadi, mau datang tidak harus datang ke sana. Kalau memang sudah dianjur atau dipendam tulangnya di sini, yang penting nebusin pertama kali. Kalau memang dianjur di Segara, kalau memang ditanam di Prajapati, selesai sudah. Entan, ada lagi? Yang jadi Ampura lain. Ini ada kasus dia punya semeton kerja di Jawa Tengah. Dia masuk agama lain, agama Kristen. Setelah itu dia kaya sekali di Jawa Tengah, kaya luar biasa. Kebetulan sebetulnya pemangku juga, pemangku Prajapati di Kerambutan. Setelah beliau meninggal, itu atmanya datang ke Kerambutan. Bli, yang kalau mulih ke Bali, tuh, kamu bisa masuk Kristen. Iya, tapi kan raga dia kan atma tiara di dalam lekat. Tua benar jangan beli. Wah, nyata kalau benar kan sakit terjadi sami gitu. Sakit semua. Sakit saja. Iya. Mungkin sakit semua, benar sakit semua. Aku datanglah putranya ke Jawa Tengah. Bu Yu, ini kan bapaknya pulang ke Bali untuk ngapain? Oh gitu ya. Ya sudah diberikan uang 250 juta. Rezeki. Sapu napi ke 250 juta, 10 juta, 3 juta. Udah kan susu. Banyak dapat susunya. Ya betul. Bak. Seperti tadi kan ada bapaknya yang masuk Islam, anaknya yang agama Hindu, tetapi mau diupacara. Itulah hebatnya orang Bali, karena konsepnya dari baru ngerujakin sampai megedong-gedongan, sampai lahir, sampai nganten, semua proses aksara. Itu tidak pernah bisa dipungkiri itu. Makanya ada busana, ada sesana. Kalau seandainya, niki mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau kita tinjau dari konsep aksara nih, dari dalam kandungan itu sudah dibuatkan aksara kita.
proses upacaranya pun ke tanah mendaging nginjain bedawang nih ke mendaging aksara ang. Kan gitu. Semua proses kita. Kemudian metelu bulanen mendaging nama niki 10 nama niki daging kapas itu. Tapi sekarang kan ini masalahnya namanya dibuat sama semua. Ini seremonial betul ini. Tapi kalau memang dia bisa memahami itu, sebenarnya ada 4 konsep yang bisa harus dipakai nama sehingga dia tidak sakit-sakitan pada saat diberi nama ini. Namanya ini adalah diberikan oleh Betara yang gurunya. Inilah sebenarnya mampu punya aksara kunci semua. Pada saat ngemelingih ngesilo pandat niki, ini kunci yang harus dikasih sehingga alam yang mangku punya itu terbuka untuk itu. Itu aksara kunci itu. Campuran itu taken. Ya, nanti atu nabi. Kalau memang nanti serius nanti itu. Kalau enggak ya sudah, enggak apa. Nama inilah yang kita buat dalam proses upacara sampai kita nganten. Kemudian pindah agama, ini yang tidak bisa hilang mangku. Bisa hilangnya ini kalau memang seken-seken. Kalau memang jadi Kristen, jadilah Kristen yang 100% bila perlu 1000% Kristennya gitu. Gitu. Kalau yang menjadi Islam, jadilah Islam. Jadi jangan sekali setengah-setengah. Kalau setengah-setengah seperti yang tadi ide cerita niki pun karena ia pelai bangkung tanam sampun di kuburan Islam gelur-gelur yang lagi mimpi panggil aben itu ada yang begitu, tidak salah, tidak masalah karena seperti konsepnya tadi kalau Islam di aben nak leluhurnya pidana kini leluhurnya ane numadi pengemit tuh senirosang nangun urip. Ini 3 ini tidak bisa dipungkirin bangku. Tuh, sehingga bisa diaben. Nggih, ada lagi? Oh, niko nggih. Baik. Nggih. Yang di Paman dan Popu Timur itu sampun ngaben membakar. Nah di desa Jangan Bedawai kan benteng membakar. Setelah kan kita dikubur. Nah perjalanan ritual ngaben itu nganti di Jangan Bedawai itu tantang Atma itu sebar dari timur sungai itu. Nanti keluarganya yang nyawulu dimasukkan baru masuk sekitar. Nah dia sudah selesai rangkaian itu kan nikah. Nah itu yang akhir itu nanya jeruk balian. Bila Paman Jangan itu agak sulit dia masuk ke saudaranya, akhirnya kakek ijanya yang nolong gitu diangkat ya kan dia dibakar dan dalam mungkin tidak dibakar yang ini mohon penjelasan. Kalau yang seperti itu nak nikah sebuah keyakinan saja gitu nih. Agat sawu gitu bukan harimau aku niki cuma kabur-kaburan niki semua. Tapi begitulah kalau di daerah Tabanan kalau memanggil sang jiwa ini kok pasti ada yang dianjurkan di sawu niko niaso simbolik itu tidak masalah niko benyang niki yang kambing dasarnya anjut nih salut niko gimana ngelawar kambing kan itu tidak masalah niko itu simbolik tidak masalah masing-masing desa itu mempunyai cara dan khas masing-masing. Tidak kita bisa pungkirin itu. Ada lagi sebelum kita masuk niki? Nggih, Nika. Nggih, Om Swastiastu. Ini mungkin masih berkaitan dengan upacara panjayanya, Kawi manusianya. Jadi ada mungkin permasalahan umat itu punya menantu cucu di luar negeri. Di sana lahirlah seorang cucu sehingga orang tua ini akan melaksanakan upacara 40 hari sedangkan Banten sudah lengkap ini. Apakah bisa mungkin dengan kemajuan teknologi itu melalui Zoom atau bagaimana dan mungkin caranya bagaimana atau lewat telepati atau bagaimana sesuai ini yang sudah dari kemarin kita bicara kan
Kalau mantra bisa tembus ruang dan waktu. Kalau reseannya itu Prasetyo Biyoko Nendur Mangala, kita kan membuat mandala. Kan? Mandala di sana siapa yang membuat? Ya? Siapa yang membuat? Bisa enggak? Memantra bisa. Makanya orang telepati niko, orang mengobati jarak jauh kan bisa. Beliau membuat mandala? Enggak. Ada ang umangnya niki, ang umang omnya niki yang harus dibuat oleh seorang Sulingi Samai Demangku niki. Gimana caranya di sana pakai sum? Enggak bisa. Yang menurut ide, tapi ada barangkali pernah ada Sulingi yang itu. Beliau mau puja di griya di satu tempat sana di sana. Ayah pengangen itu dah. Pakai TV itu. Ayah mungkin di sana ngayap, di sana ngayap. Ide mau puja di griya kan bisa. Ada memang kejadiannya yang kemarin ada yang nikah juga pakai sum. Ide malah lebih condong karena niki ada lontarnya. Lebih condong karena yang nganten pakai sum kan minta lontarnya. Kecuali kita buat sekarang. Yang lontarnya nganten ngambek keris napi ngangen sum. Yang keris niki ada lontarnya. Coba bukti yang di Puri. Prami saja nikah dengan rajanya, yang kedua, yang ketiga sama keempat itu keris semua, tapi semua dapat warisan. Semua dapat warisan. Coba cek di Puri. Aneh nganten sarang keris ide raja kadang metajen ya keluar. Makanya ide raja niko punya istri sampai 300. Iya betul, lebih dari 300. Betara Krishna kan kornya 1000 lah. Ya kan? Apa sebab? Karena masyarakat rakyatnya beliau karena bakti sama rajane ngelah panak loh niki atur nih ke griya. Atur nih ke Puri. Sehingga atur nih ke Puri. Nah itu bantennya itu pusakan ide ta sangene niki nganten. Pusakanya beliau dipakai nganten niki. Ide raja kalau mekelas ya ide. Tilah ide mekelas ning nganten jadi yang teko niki ken yo loji niki pelih banyak sok loji nih. Dadine gitu. Kan begitu. Makanya raja-raja zaman dulu tuh lebih dari 100 punya pasti istri. Itu tatuanya. Nah, kita masuk lagi ke sini kan. Biar enggak putus nanti. Nah. Kemudian niki sampun ditanya niki nak lontar membunyi penebusan nista 1 kali 12 hari makanya maksudnya nike dari proses meninggalnya itu 12 hari masih bisa ditebus untuk dibawa munggah sabda ring griya gitu. Kemudian penebusannya ini sarinya niki sampun. Ini sari ini sampun nih dia takian ini nak nilontare ke nista 600 napi 600.000 600 juta dolar. Nah niki nista 600 nista ini 8.000 madya ini 16.000 mahotamo ini 150.000. Apa 150.000 rupiah? Apa 16.000 rupiah? Apa uang kepeng? Kalau uang kepeng niki ngabo niki nampun berat niki. Sehingga dibuatkan sebenarnya nilainya niki ngewindu semua. Uang kepeng yang benar, tapi sekarang kan sulit. Meringankan tapi niasanya juga uang. Nah, digantilah dengan uang rupiah. Tapi begitulah kondisinya. Nah, kemudian yang ke poin kelima ini daging cerake ngaran parekan sang lampu saksat parekan sang sane ngentas utawi pada saat prosesnya munggah sabda niki beliaulah yang mestinya membuat tita pengentas. Dan tita pengentas itu sebenarnya satu saja. Kadang-kadang karena dikremasi titia mesti wodiki sane ngaben nene masih karyanen niki. Dua ada tita pengentas gitu. Benarkah itu? Tidak. Mestinya sang Sulinggih karena ido mau pengawakan siwa
kadang-kadang barangkali niki mohon maaf sekali. Kadang-kadang ego itu muncul karena meraga dekat dengan yang meninggal ini, saya nak siwon kadang-kadang picang tidak pengentas. Kan nyeritain sang roh yang ngarian tidak pengentasnya, nyeritain sang roh niki, sang jiwanya. Makanya ulangin makin pikiran ke kajo kangin. Setelah nanti di kajo kangin niki mare lantasa kita mau puja niki sang sabta ongkara atma niki. Makanya di situ ada niki, ada pengawaannya alang-alang yang ulan taga, yang isi ulan taga dan mira dan segala macamnya, beras catur segala macam. Niki sebenarnya kan nyeritain sang roh di sini, sehingga diberikan pewisik. Nah setelah nanti di situ baru dibawa niki ke setra. Nah apa tita pengentas itu tidak boleh dibawa ke rumah? Nah ini ide mangku. Apa tita pengentas itu tidak boleh dibawa ke rumah? Gimana kalau nanti seorang sulingih suusan memperlena wengi langsung ada tita pengentas di rumahnya? Kan berarti boleh. Tapi kebanyakan, nah niki setelah ide beberapa kali bertanya kepada Ratu Nabi, kemudian suling-suling yang lain, niki tita pengentas niko sebenarnya tita yang tidak boleh jatuh ke tanah rumah orang itu. Itu sebenarnya makanya jarang dibawa pulang. Tunas ke Ringgrio langsung dibawa ke setra gitu. Karena tita niki tidak boleh jatuh mangku. Kalau jatuh niki kentasnya niki dek gitu di tanah niki. Kone masih niki. Jatuh niki mati manik tanah mangku. Rumah itu tidak punya ora lagi. Jek kudiang nyarunin tengidang. Akhirnya jalan yang tersingkat dijual. Makanya dibandingkan membuat risiko yang seperti itu, jangan dibawa pulang. Kalaupun dibawa pulang niki berlapis-lapis, buatkan tempat yang khusus, harus ditutup, tidak boleh menguap. Itu berat sekali. Yang kuning mintakwan enak ngentas begitu berat. Tidak pengentas itu. Tak ada lagi yang bercerita, memang ini memang benar ini. Tidak pengentas itu cuma berumur 24 jam. Liwat dari 24 jam itu sudah meraga toyo. Sehingga sang sulingih memiliki malamnya atau pagi pada saat Nyurio Sewana itu beliau baru membuat tita pengentas. Tita pengentas dibagi ada dua. Tita pengentas niki sering kalau kita dikremasi sekalian niki tita pengentas langsung pujanya tita pengelukatan di sana gitu. Tetapi aslinya tita pengentas niki pasti dua. Payuknya dua. Payuk pengelukatan satu, payuk pengentas satu. Makanya ditanya niki mati napi niki. Oh, naknya mati niki bunuh diri ratu. Kene mantra pengelukatannya gitu. Pengelukatan yang mati bunuh diri nika mon yan aku panjang atman sira maring kawah camdroh di muka lukat maring betarai suara lukat ira maring papusuhan dan seterusnya. Yang matinya benar niki Om Siwa Metom Sada Siwa Parama Siwa Meta Om Wisnu Dewa Wisnu Mantram Wisnu Siddhi Wisnu Kertam Siwa Dewam Siwa Dityam Siwa Mantram Wisnu Amate Nama enten Om Dewa Wigraha Sudo Prasitam Sarwa Jagata Nugraha Merta Sweta Sanjiwani Nugrahakam Om Mili niki saru niki pang saru niki pangten tempel Oh mili Durga Pati Kawicitrem Om Goroya Rudraya Ong Ang Ong Mang Swastirat Sudo Prasitem kentannya anak mati bener. Dan niki hati-hati kalau nanti pengelukatan mati wong bener makanya ngangen bungka nyuh
sesuai dengan warnanya lelima. Kalau matinya tanpa benar niki, mati kecelakaan barangkali, bunuh diri niki, lukatnya niki muter penglukatnya kan kangennya nyuh bulan, kelotnya hudang kan gitu. Tapi nanti ambilnya niki mau balik, ambil dulu kelungah yang di timur, nah selanjutnya ambil kelungah yang di utara, kenten mau balik niki, putar dia, jangan putar ke sini. Nah, kalau kita mariang penglukatan biasa niki kan pendudusan pasti timur selatan kan kan. Kalau ngelukat orang mati tanpa benar dari timur, kelungahnya diambil, lukat umur niki pujonnya niki pun sekali wang. Kemudian ambil kelungah yang di gadang yang di utara, pujon mau balik niki muter. Nah, begitu. Nah, niki yang di situ. Nah, kemudian sane paling penting niki benar apa tidak? Yang para jeromangku gede niki jagi mepegat, kenapa tangan kiri dipakai? Kenapa tangan kiri dipakai? Om kaki mandar nini mandar, kan gitu? Kaki tukup nini tukup, kaki pisah nini pisah, kaki pegat nini pegat. Pegatan paryangan sirosang tinebasan. Apaan sirosang tinebasan amor maring bayu langgeng. Kan gitu? Urusan niko pegat kan gitu? Kenapa lempar ke belakang? Kenapa pakai tangan kiri? Kenapa tidak pakai tangan kanan? Inilah artinya megat putusin. Makanya mau pegat kalau tidak salah ada 4 pemegatan. Pegat ini niki pegat ngelawan parisen tanahnya. Pegat ini niki makanya muternya ke kiri. Pakai tangan kiri. Kenten niki pegat sampun. Nah niki pegat pertama, pegatan kepada parisen tanah. Kemudian turun niki layuan niki ke jabo pempatan atau di keluar dari jabo niki megatin maring para warga Banjar. Kan? Setelah nanti mau pegat dan niki sampun sampai di setre. Malih memutar niki ke kiri kan, di pemuun nika, kan kan? Pernah ndak melihat orang mati mau dibakar nika, sampai di setra memutar niki malih, menggaten napi nika. Tadi keluarga, kedua nyamo Banjar, ketiga mergatin kepada menuju alam sunyo, pegat ring pertiwi malu. Pegat niki. Pegat keempat niki yang paling sering dipakai mungkin di Gianyar. Kalau di Denpasar sudah tidak, jarang dipakai. Niki megatin kepiutangan. Wenten salah ucap, salah saut menjajal pidan nyajak nyamo gitu. Niki wusan nganjut ring pasih, datang niki sampai di jabo di rumah, niko medaging malih pemegatan. Nah, niki memegat, namanya mempegat karena wasananya beliau mungkin punya utang, salah ucap, salah saut gitu, sehingga memusuh niki pangten memusuh kari enten. Nah itu yang nih tapi pengentas itu pasti paling terakhir karena niko akan ngentas semua itu semua. Jadi prosesnya dari Tito, dari Betaro yang guru merajaan segala macam sampai ke pusat desa dalam entas niki pengentas terakhir. Nanti ngelungah ngelangkir niki ada pengentasnya. Ada pengelukasan pengentasnya ngangen bungka atau kelungah gadang dan nih. Mungkin Wenten kadang-kadang tren itu dia membawa Tito dari Sungai Gangga itu punasnya. Menmangku biasanya pada saat ngargo Tito
Om Gangga Saraswati Sinu Wipasa Kosini Nadi. Apa kita membayangkan di India sekali hidup kan tan ngidang ya. Karena tentang ke India aja-aja nih kan kalau tan aja gitu. Tenanin ke India kengken tiang orang kengken. Gangga di sini Saraswati di ujung lidah niki air yang ada di telinga, air yang ada di hidung, air yang mata air niki dia Sabda Gangga di sini. Kalau bisa ke India alangkah bagusnya. Niko nak niasa saja. Tapi ido sulingih sanitan naonen ke India Om Gangga Saraswati kan masuk ini. Yang mana? Bayangkan di India kah? Enggak, dari mulut ini. Gangga Saraswati Sindhu Wipasa Kausika Nadi Mahasarca Serayu. Nah, gitu. Ini dia. Kalau sudah ini kone di Buana Alit patuh di Buana Agung. Asal berjemaah ini barangkali juga ngambil yang di Buana Agung yang ada di India. Tapi di sini kuncinya. Dan nah kemudian setelah mepegat niki, kemudian setelah niki layon megesang, wenten tas mangkin taulan tulang, kan? Tulang niki kan ada yang uyak niki. Pakai tangan kanan, apa pakai tangan kiri? Pakai tangan kanan. Masa ane saya yang semang-semang niki angin. Tangan kanan, tangan kiri. Nah, ayo siapa nih? Siapa yang kanan? Coba angkat tangan. Siapa yang kanan? Coba angkat tangan. Yang kiri? Yang abstain paling banyak. Berarti bingung. Tapi yang kanan sudah punya barang. Kenapa kanan? Karena dia memasukkan lagi ininya, galihnya itu. Memasukkan lagi galihnya. Kita akan memproses lagi. Ada lagi yang satu sebelum kita masuk ke sana. Ada lagi satu sebelum kita masukkan ke sana. Kan biasanya ngereka galih yang gini. Enggak udah begini. Kan gini ngereka galihnya. Dari mana mulai ngereka? Kepala, badan, kaki. Dewa bingung ampun. Om pada pertama rekasnya tidak sulingnya gitu, makin mangku lidiki dah. Dewa pegang, ini sulingnya peleh apa mangku peleh nih? Kilang-kilang ini betara pasti. Om pada pertama rekasnya kaki dulu yang saya buat. Baru naik patuh cara ngai bangunan. Saya nak masang genteng lumbun. Fondasi malu karyadit. Nih. Nah, kalau sudah reka di sini kan ini yang diambil galihnya. Niki sesenennya kan? Niki sesenen. Sesenen penguyagan niki sesenen niki namanya. Niki penguyagan. Niki tulangnya niki. Niki kan uyang niki. Napi yang nguyak niki. Tebu. Ya, tebu dan dadak sama, buku artinya. Tangan kanan, napi tangan kiri. Yang mana tangan kanan? Angkat tangan. Yang kiri? Kenapa yang kanan? Tadi sudah Pak. Ada ceritanya masuk ke kelungah. Masukin ke kelungah kan? Masukin ke lubang kecil. Yang niki tadi mau pegat, pakai tangan kiri, pangidang yang menjalan, pegat.
niki juga sebenarnya putar ke kiri. Putar ke kiri, pangidang niki kan ongkara niki. Lingga ampun niki. Pangnya mulih ke siwalingga. Ke kiri muternya, pakai tangan kiri, nguyangnya juga ke kiri. Tuh, niki sampun banyak yang terbuang, hilang semua. Ulah alo awiyak gitu. Perangkat itu sebuah nak kengken itu misalnya atmo kadang ya gelor-gelor mana gitu. Karena pujanya ongkara mulih maring arda candra mulih maring windu mulih maring nada. Oh kan niki ongkara niki mulih dunia mau pegat begini, kenapa nak gini? Kan mau pegat niki mulih lepas dia. Iya nuni dasan niki ongkara mulih maring arda candra putar ke kanan, kengkengnya tiang ni orang ni jak nyamone, orang yang mulih jak ida begawan. Ampun orang mau puja kemo, tapi ni nyamuk jak ke tiang ke kanan ni, biar tiang turun, biar tiang mendek panas dingin ya. Ye. Ngambilnya juga sebenarnya pakai tangan kiri, pakai kayu sakti, semua pakai kiri. Karena niki prosesnya mau ngeluur gini. Gini. Ini hal-hal yang sebenarnya sederhana sekali. Tapi itulah orang Bali banyak sekali simbolnya sampai bebelan. Kembali lagi niki. Proses nebusin. Niki proses nebusin, sane untang dalam proses nebusin, jika mati ulah pati penebusnya sarwa 17. Niki sarinya 17. Jika mati salah pati penebusnya sarwa 12. Niki lontar ngadan titiangten banding meter-meter. Jika mati suo doso salah jejuang lontar dadang bangbeng hulanan, niki ceritanya. Niki nak sampun ten wenten niki. Yang nomor 3 niki sampun ten wenten. Mati benar penebusan tidak ada penebusan. Yang mana? Mati benar penebusnya tan surat sing sagain ki rahasia tenan. Kudo kan tadi gitu. Sederhana sekali. Seram bener rahasia tenan kesiap deh. Pripit ya begawan gitu ya. Kalau mati bener nih kan ya nggak sama salah. Kemudian memakai sang urip mendaging siap lan bebek ngeruruh sang atma maring akasa sabda buana siap ngeruruh sang atma maring petala. Nah niki menek zaman tuun gitu. Sira sang bebek gitu. Itu gitulah umpama. Sira sang alih atma ketemu baru dah. Nah setelah nebusan boleh tak siap dan bebeknya dibawa pulang? Ke Griya niki boleh nggak bebek dan siapnya dibawa pulang? Niki pun pesu peripit nih, pandang je bin ngabot tuyuh bin siap jenik abo gitu. Kal tampah sarang ida begawan masih sing bani ngajengin meri abo menane bebek meri abo. Adab masih sing ada nak mayu. Itu paling sering terjadi. Las kenah neng itu makdo jak siap pitik jenik onen gedembrot nih ke makdo kiak gitu mengganggu di Griya kan bebek nih gitu ini sudah jelas bebek meri makdo bayangkan itu goreng tidang benah lab-lab boyo resi aja nih kijau kan makdo ini nah kangen mengkedean nah lanjut sih. Ya. Oh ya, turun lagi. Lanjut terkait dengan yang kali ini karena ya. Kalau muyok sawu pada saat ngaben itu mandang mantri. Ya. Nah jikalau mohon maaf apakah sama dengan apabila memekisan digini muyok seperti itu? Mohon maaf. Kalau memekisan digini tidak ada muyok. Oke, karena juga banyak juga
Yang banyak yang salah tuh jangan dipakai gitu. Tangan. Kalau mekinsan, contoh yang paling sederhana, niki. Biang tiang kinsan, tiang niki, berani ngubah? Nggak berani ngubah, namanya juga mekinsan. Merubahnya tapi di situ sering dipakai dius. Dius kamaligi niki pada saat mekinsan diberikan dius itu salah. Karena merubah dia. Om sapo-sapo tan hano mandi-mandi tan hano satrio-satrio tan hano bapan teng ngediusen kamaligi apa nino anak tan kinasenang kari maring marca pada kadi tangisan jasmaro ulun siro yang begawan agra sageningan niwakan tito sadandana angilangin papa kleso catus petakanen pangajatmu kawisardana maring ira kito kitu pangbani ngedek tangkah dek begawan agra sageningan niwakan tito pating ini sudah berubah, bukan mekinsan lagi namanya ini. Kalau mekinsan itu bagaimana orang mempendam sebegitu saja. Bahasa Jawa saya nggak. Begitu saja dipakai nanti. Ya. Ya. Menarik nih. Ben manis yang susun nih. Apa yang kami alami yang ada di Jember. Yang kami tanyakan menang atau tidak untuk yang mengupacarai kematian secara adat tradisi yang melakukan selain pemangku atau tinggi. Pertama. Yang kedua, apa risikonya yang mengupacarai atau yang itu adat yang belum pernah mendiksa atau melakukan Pancasila. Yang ketiga, seandainya enggak dengar. Pertama. Abura, yang pertama yang kami tanyakan. Kemarin jelek paling malu apa sih? Ini sangat berat deh. Ya. Benar atau tidak untuk mengupacarai kematian secara adat atau tradisi yang dilakukan selain pemangku atau selinggih? Yang pertama. Yang kedua, apa risikonya yang mengupacarai dukun adat yang belum pernah mendiksa atau Pancasila? Yang ketiga, seandainya itu dilakukan, apakah sang Atman sampai tujuan? Terima kasih, Abu Rader. Ini pertanyaannya berat Niki. Harus ke swarga malu Niki, baru bisa jawab. Nanti tanya dulu, lihat di swarga nih ada sing iya nih. Baru bisa, baru balik lagi patuh secara ide Begawan Penyarikan Niki. Beliau diberikan pelajaran dulu ke swarga sehingga beliau bisa memberikan arah-arahan bagaimana orang meninggal. Yang pertama apa Niki? Lali. Benar atau tidak mengupacarai kematian secara adat tradisi yang dilakukan selain pemangku atau sulinggih? Yang matinya apa pemangku dan sulinggih atau sulinggih? Yang mati itu adalah umat Umat biasa yang mati. Yang melakukan upacaranya pemangku atau sulinggih? Di luar sulinggih. Begini. Kalau orang mati, dia konsepnya mekinsan, itu tidak perlu sulinggih. Kalau mekinsan, kalau dikubur, ya, kalau dikubur ini mekinsan ini kan ada bahasanya ini mekinsan, ada yang mekinsan di pertiwi. Sebenarnya orang mentanam itu, serem banget mekinsan di pertiwi, mekinsan di geni ada memang dibakar tubuhnya. Kemudian mekinsan di air, dibakar nih, dianyutkan ke pasir, katanya mekinsan. Yang jelas kesimpulannya mekinsan. Kalau mekinsan ini berarti tidak ada proses medius. Tuh. Kalau medius ini proses merubah nih. Sekali nikah itu, pujo nih kebos ram gede. Nah, pada proses mekinsan, baik di pertiwi, di geni sama di toyo, itu tidak perlu sebenarnya ada sulinggih. Sama dengan orang mempendam nih kengangan sulinggih.
Enggak. Kalau pemangku pun di desanya itu enggak. Nah, orang dia juga tidak cuma ngayat Rajapati saja, Sedahan Bambang, Sedahan Setra, selesai. Namanya mekinsan. Nginsan, pujanya Pertiwi, Rajapati, Sedahan Bambang, Sedahan Setra. Selesai. Niki ayah bayar. Selesai, pendem. Sudah. Makanya bantannya tidak basar. Tetapi yang di Beleleng, mekinsan digeni niki hampir saja mirip dengan seperti orang ngaben tinggal kasih kajang. Itu bagi Ido tidak benar itu gitu. Karena apa sebab kalau sondernya seperti itu berarti dia sudah memargi niki udah berubah. Prosesinya sang jasad, sang prete niki sudah berubah karena ada dius. Statusnya Sang Atman. Wah, banten. Belum selesai. Kemudian status Sang Atman tadi sampai di mana? Nah, status Sang Atman yang kedua, Dumut. Iki kan sudah nih, yang pertama. Yang kedua, apa konsekuensinya? Yang ide nikang sarang Ratu Nabe niki. Entah beliau karena Titiang yakin sekali apa piteket baosnya Ratu Nabe itu Titiang sangat hormati. Kalau kita salah ngaben, satu kali ngaben 3 jam umur berkurang. Berani ngabenin? Ya? Ya, si pemukut umurnya berkurang 3 jam. Kalau per sawo proses ngabennya niki, berani ngabenin? Kemudian benar ndak atmanya? Kemana atmanya? Yang jelas man swarga. Man swarga. Man ya warga gitu. Man warga. Man swarga niki. Kan bahasanya supaya kamu dapat jalan yang terang, swar. Moksa. Semoga kamu lepaskan momo kesahmu. Yang kamu mobil mungkin momo napi nikel momo kesah, lepaskan momo di dunia ini sehingga kamu bisa mendapat sunyo momo sunyo. Setelah itu baru bersatu swargantu moksantu sunyantu mur, kan gitu. Ini doa kita. Kalau ditanya sampai di mana atmanya, nanti Ida akan bertanya, tapi jangan sekarang. Ada lagi? Ya. Ini masih masalah mekinsan ya. Yang biasa kita laksanakan di Semarang. Ya. Kalau di Semarang rata-rata mekinsan di geni. Ya. Tapi nanti tolong yang benar bagaimana? Karena kalau kebiasaan pakai di reko di semong di krematorium, terus dibawa ke pasir, nganyut. Nah, yang benar bagaimana nih? Yang tidak benar dulu direko. Tulang itu tidak direko, dibakar, dibungkus. Bawa ke segara, selesai, dikasih kuangen saja selesai. Jangan direke, berarti kita ngerubah lagi. Ya. Sampungan reko malik. Jadi mekinsan digeni, kemudian dibakar, ada tulangnya langsung dibungkus. Dibungkus dikasih kuangen, udah bawa ke laut, selesai. Itu. Nih. Itu nggak perlu pejati dong. Oh, pejatinya biasa, itu kan matur ke Batara Baruno itu kan selalu itu ada. 1. Kuangennya pakai kuangen 1, 2 boleh, 11 boleh. Niko 11 niko urip bumi, 2 niko juga urip bumi. Nggih.
Jangan sekali-sekali ngaben mekinsan geni ini kok direka, jangan. Itu merubah sudah status itu. Berarti bobok nanti kita itu ya. Tapi untuk menjelaskan ini karena sudah kebiasaan. Jangan kebiasaan yang jadi benar, yang salah. Kita sekarang ujung tombaknya untuk merubah itu gitu. Ya. Jangan. Tolong nanti kasih pembenaran. Siap. Kapan diundang? Ini ya. Tadi ada saudara pemangku juga dari Semarang, dari Malang. Apa namanya yang dekat Surabaya? Malang. Nah, kemarin Ido cerita panjang sampai pagi malah. Cerita sampai pagi. Di sana ada mepuja pada saat setiap proses mecaru dan mayap Banten. Mepuja ke Ibu Pertiwi turun begini ke bawah. Mepuja ke Ida Betara Wisnu karena Toyo katanya di bawah juga musponya begini gitu. Wih, seru juga ini. Siapa yang ngasih tahu gitu? Ada pokoknya, beliau enggak mau bilang. Itu kalau setiap muspo niki sabata AI di kuncen. Nama si waya niki tunggalin sudah ke sana. Nih, jangan dibawa. Dewa itu kuncinya tidak di bawah, tapi kita memuja. Memuja itu kan nada nak nyungkling. Ya. Itu yang itu ceritanya kemarin. Nah, kata semua nggak ada lagi. Kalau nanti Pertiwinya dipuja pada saat carunya itu ya ada kuangennya. Kuangennya inilah nanti ditaruh di carunya. Sudah selesai. Bukan mau pujanya gini. Kenapa enggak sekalian aja nyungkling begitu? Nggih. Ya, nggih. Mik. Antusias sekali. Pengalaman yang lapangan mau dilaksanakan macam ya. Nah, terus kalau jero gede ngabennya sampai di mana? Niki nanti dibuatkan SOP sama Ratu Nabi, dan itu penugaran itu yang luar biasa. Itu yang tidak bisa didapat dengan orang lain gitu. Itu penugaran Nabi itu yang luar biasa itu. Ada SOP-nya nanti. Om Swastiastu. Nggih, ngeri. Satu pertanyaan nih Ratu. Jadi kalau di Bali di tempat ini kan kalau ada orang ngapain kan biasa mau piuning ke kerajaan gitu. Nah itu sudah berjalan dari dulu bahwa aturan-aturan atau wangi Banten yang itu tidak ditaruh di misalnya yang patutnya di atas ya. Dan sebagainya tidak mudah ya. Jadi semuanya diletakkan di lataran sedikit saja di bawah. Nah, apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Karena sebelumnya kita pergi ke kerajaan itu kan mengujai kita yang berada di atas saja. Nah, ini karena kami mewarisi dari yang dulu, jadi kami belum berani berubah. Nah, ya ini mohon pencerahannya. Niki yang paling sering terjadi di Singaraja. Asal sampun nak mati gitu, matur ke kerajaannya pasti dibeten kunyang Banten niki, dinatahan iki. Ida tidak berani membenarkan dan menyalahkan. Tetapi mari kita lihat tatonya tadi. Om kurusio mahawalacak pratanjala mahpus pelingo pisang sangyang kumaro plaus betara jang beten ini. Tetapi ada ding batur kemulan itu karena ada kesebelan seperti itu, rongnya tidak dibuka. Jadi tidak selalu di bawah tapi di pertengahan. Niko wenten asagan di sana. Kenten.
Karena pujonya Banten itu nama pengawaan dewa. Kalau dewa di bawah berarti kan kita tulah. Jangan di bawah, tapi dibuatkan asagan. Itu nak desa Kalapatra, kalau di Denpasar orang sudah sebel, ndak dia ada mungahin Banten ke Merajan. Ndak ada nih. Intan. Kalau yang lainnya di Singaraja memang begitulah tradisinya, tetapi kita sekarang belajar dengan pengetahuan begini karena Banten itu meraga ragante, meraga andabuana, meraga wali, niki yang pakai pedoman. Nggih. Kira awal ada lagi satu nggih. Satu yang benar. Oh nggih, istri demen istri nggih. Terima kasih atas kesempatan. Yang niki belum satu pertanyaan sering menjejait tapi tidak tahu filosofi dan makna dari kejahitan ini, yaitu sangga urip atau napi ke makna dan filosofinya. Kemudian ini titipan pertanyaan, sebenarnya ini di episode tadi karena dia mempersiapkan dan ada pasien di luar, apakah kita sebagai jero gede istri dados mesolah rejang sutri ataupun dadoskah ikut megamel ring pura. Terima kasih. Pertanyaan kedua niki sulit ide jawab karena ide kan bisa ngigel. Yang ide bisa ngigel bisa aja sulit ngigel kan. Karena kan bisa. Nah ini yang pertama tadi pertanyaannya boleh ndak serat makna dari sanga urip. Sanga urip itu adalah yang rarahan ring pengidar buana itu anugerah ide betara 9. Makanya ada yang mana niki bener sanga urip napi sanga urip dewa nawa sanga napi dewa nawa sangga. Nah ini dah sang urip itu tidak ubahnya seperti itu, adalah memanggil sang jiwa dari 9 arah mata angin, sehingga sang jiwa nanti sabda ongkara atmanya di situ dilinggihkan di sana, sehingga dia menembus ruang dan waktu. Gitu. Nika sang urip itu adalah 9 dewa. Anugerah 9 dewa yang kita setanakan di situ. Setelah dia disanakan baru diformat niki. Oh niki napi niki, oh na atmo niki kang aben. Baru dia sabda ongkara atmonya dipanggil dilinggihkan. Om padma puana tatwanca asta dewa dalam bawet siwagram samiyuktam padma puana dewa lingga yang nama swa. Jani cening main niki melinggih diki padma buana. Om atma lingga yang nama linggih benda sangatmu yang dibuatkan dia kesadaran. Om ang brahma dewa nirwrityam sarwatmam papa kleso catus petaka dan seterusnya. Yang padma lingga niki memanggil sang jiwa nganget sang urip niki, dia melinggih di situ dengan puja penugerahan para dewata 9 dewa. Kemudian niki diturunkan dia menjadi sabda ongkara atma. Makanya padma buana tatwanca melinggih. Setelah melinggih baru dibuatkan dia energinya. Energinya gimana? Om rapat aso om atma tato atma sudama om mang ang pat yang nama suah mang ang bayunya ditaruh di situ gitu. Mang ang pat yang nama suah om tang mahopita adu wipuh biah nama om ang mahopita adu wipuh biah nama om tang mahopita adu wipuh biah nama pangketo mending ngaben itu do mangku pangketo ngaben bani menarik sari gede. Nah tuh nggih. Kemudian kalau serati ide istri lumun ide dawak pada saat pulih tugas sareng Ratu Nabi ke Sulawesi ngenteg linggih niki.
Ido istri karena tatan bisa ngigal. Ido istri nguruk ngigal pun abang. Dados saja. Ya sulingnya itu banyak juga yang nari. Menari itu kan olahraga, jangan dipaksa. Beliau hal-hal nari jaipongan begitu barangkali enggak. Joget begitu enggak. Tapi nari, Ido istri sering menari. Tapi di kamar sama Ido. Mantan kiap. Ngiring. Jantas. Niki. Mohon petunjuk terkait tentang titik pengentas ini. Apakah titik pengentas ini hanya untuk orang meninggal ataukah boleh untuk orang yang masih hidup? Kalau orang yang masih hidup belum pernah nyoba. Titik pengentas niko artinya ada pemulihan sang jiwa di situ, ada pemulihan aksara di situ. Salah satunya, sira babu abra babu lembana babu ugian babu kakun. Matunggalan kita kelawan sanak te. Oh, kenten. Om yang dewa sira lungguh yang dewi sira kaunggahan. Yang dewa ingsun kari sira lepas ingsun kari rahayu. Oh, pangkitu ben. Kamu aja mati, saya jangan dianggap ikut mati, jangan milu aja-ajaknya kan. Itu artinya. Om yang dewa sira lepas ingsun kari rahayu. Om moksah ta sira mur ta sira moksah. Lah ta mur ta sira mur. Anganyi sira maring Sang Hyang Surya maka pamalihan telangin nawon-nawon. Angon nira mirantiyo apanana angon nira mirantiyo. Om kusah bonah tosah. Sing dadi orang apa tuh artine? Nggih, om kusah bonah tosah. Bawana petala-tala ambahin atman sira sangat tinebasan maring Bayu Langgeng. Apan sira sang tinebasan amor maring Bayu Langgeng gitu. Pangbe manik kenten wis mangku jero de ngaben iki mare. Silais. Kang niko. Nah itu muriang bawana. Setelah niko leh teh murte sira. Telas. Oh telas. Om galugu-ruguh robo rusak moksah moksah saking paran teke maring paran mulih maring paran muriang yang buana wong sabata ai. Oh kembali guys, rupan kita sekali bayu pengawakan sira sang anggopati mantuk mulih maring grudung. Oh grudung. Om bata ai sarupan kita segedi-gedi pengawakan sira sang Rajapati mantuk mulih maring krebet. Gitu di prosesnya titik pengentas. Titik pengentas tidak boleh dipakai kepada orang tanahnya saja kena itu mati maniknya. Nanti kalau orangnya kena niki mati maniknya, orangnya mati hidup seperti roh gentayangan kijo rene mereka barangkali itu sing tanya nyoba soalnya. Ciranya coba niki. Seperti di Nusa Tenggara Barat ini kan ada institut pengentas nih, pemandian pengentas gitu. Nah, karena kan di sana ada kontroversi bahwa ada yang menyatakan boleh melukat di kolam titik pengentas, ada yang bilang tidak boleh. Oh itu titik pengentas yang tidak di alam hidup sesai di apa namanya tempat siring itu disempul kalau ada titik pengentas, pantas saja ide bertaruh sai dari ke entas dari sulinggih tadi. Mati masih tapi nyedar raga. Ide paling sering kita nunas pengelukatan tidak pengentas sering tapak siring itu. Jak biko jak melap-lapan mau cocor niko sami ternyata jadi sulingi. Karena kan kita sudah melakukan pewintenan ya. Nah, saya takutnya nanti ketika kembali lagi ke Mataram, kalau sudah dapat petunjuk boleh atau tidaknya, kalau saat itu tidak boleh kan tidak melakukan karena itu rutinitas. Begini, bolehkah
sulingih melukat? Boleh? Mesucian. Melukat ini beda dengan mesucian. Melukat. Bolehkah seorang sulingih melukat? Niki kan ide jero D-nya sudah hampir masuk ke tatanan itu. Tidak boleh. Karena niki yang sulingih niki melukatnya ngangen pujo wedo sirah. Bantennya gede, kecuali dilukat sama Ratu Nabi. Kalau mangku niki ngelukat niki jeruk melawan jeruk. Apalagi ngelukat sendiri. Ya, tidak boleh. Kalau di sulingih itu tidak boleh. Nah, itu mangku gede karena sudah sampun merago dwija kan. Barangkali tidak sembarangan lah, kecuali Nabi, ya. Makanya ada yang pertanyaan tadi, mewareh reng toyo pun napi niki titiang dados titiang hilang di kolam renang tuh, ampun dados pemangku niki nyen kadan lah ngencahin nika. Jangan. Kalau seandainya barangkali tidak kita nyilam sampai meleb-leban, barangkali masih. Niki etika saja. Nggih. Ring Jawi, khususnya ring Jakarta, Banten dan Jawa Barat, kan setiap tahun itu menyelenggarakan hening-hening dari Beserigi. Terpirang. Coba nih aja. Ribut. Diulang lagi. Ampun ini, niki sampun memargi beberapa kali niki PSN Perwil Banten, DKI, sareng Jawa Barat menyelenggarakan acara hening-hening. Itu ada program PSN tiga wilayah niki. Ring yang kiranya mencukupi untuk sekitar 600-700 orang kayak. Nanti ke sampun memargi ring semidangan niki ya. Sanding ngelukat nike, ini selinggih. Tapi ada sih kita. Ane ngelukat sulinggih. Yang dilukat sama sulinggih. Kalau sama sulinggih kan masalah. Tapi kalau mangku ngelukat sama mangku jeruk gede sama jeruk gede ini tidak boleh. Nih. Nah, kalau nanti sulinggih itu cuman boleh dilukat sama nabinya. Niki sesana berarti sesana. Tapi kalau ide pengalaman begini. Dumun ide istri sering mimpi buruk. Nah, pengelukatannya apa? Ide yang lukat niki ngangen puja wedo sirah. Itu saja, tidak boleh ada pengelukatan keputusan di sana, tidak ada. Pengelukatan ini kan semua keputusan. Pengelukatan Sudamala, pengelukatan Gening Layang itu kan semua keputusan itu. Itu keputusan itu sulinggih tendados ngelukat. Pasti puja wedo sirah mangen. Sama dengan raja ratu niki tidak boleh beliau melukat. Kecuali ngangen puja wedo sirah. Kenten cingak di lontarnya. Nika titiang munas lontarnya dawang nika ring ide resi betara resi gablongan. Nah itu yang kalau dilukat sama sulinggih jerude masih memungkinkan. Tapi alangkah bagusnya dilukat sama Nabi. Lebih baik menghindar ketimbang nanti sakit sirah gitu. Ya, banyak kejadian yang begitu. Nih, ada lagi kita lanjut ke. Oh, malah ibu-ibu lagi satu nih. Menarik nih. Buang man berjalan-jalan. Om Swastiastu. Swastiastu, gitu. Izin bertanya, dia mau menanyakan untuk kalau wonten acara Indonesia, nah kita gede klik setelah acara itu, apakah kita itu termasuk curhat atau gimana? Terus mukanya apa perlu kita disucikan lagi atau bagaimana? Ini menarik, bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali. Kalau rerah ring tatwo yang bisa ngelukat itu ada di Sedre, di Pasar dan di Segara.
Makanya barang yang datang dari pasar jejak buruh nanti bisa dipakai maturan kan. Barang yang datang dari setro pes bolong itu lanang nak mati nih ke adapin ke pasar tadi masih dipakai. Itu kan ada ini mantranya lagi. Ya. Kemudian ada barang yang juga dari segara. Apapun barang yang datang dari segara bisa dipakai. Nah, nike sebenarnya pengelukatan itu unsur apinya ada. Di setre, di segara, sama di pasar niki semua unsur api yang bermain di sana. Sehingga kalau di niki jagi ngarian dan pengelukatan ada tatuanya Sang Hyang Aji Ketomah, lontar Sang Hyang Aji Ketomah. Tapi pragat sing ban ulian apal mantra. Makanya perlu niki niasanya ang dan ah. Makanya air cacapan niki ambil airnya dari atur malih ring Betara Brahma. Setelah niki naikin ang niki aksaranya anturin ke atas ang ah. Selesai yang sing bisa memantra. Yang ampun bisa memantra Sang Hyang Aji Ketomah. Mantra Sang Hyang Aji Ketomah niki yang pun insap itu. Pidan des dari maku saya ngangen karena nyiram-nyiramin layon. Apa di share? Nah, itulah puja mantra Sang Hyang Aji Ketomah. Tapi pragat sing ban memantra. Niki dia. Kita niko tubuh kita harus dijadikan api. Kenten niko yang tatua niki. Tatua niki bagaimana bisa mengeluarkan api. Ini nisram niki, elengan niki yang di aksara. Oh, itu selalu bermainnya di aksara niki. Satu saja itu kasih contoh. Mudah-mudahan bisa diikutin. Dengan sangat harap mudahan tidak banyak yang bisa ngikuti. Sang, anggap dah sang niki ya. Sang, bang, tang, ang, ing. Sang, bang, tang, ang, ing, bang, tang, ang, ing, sang. Das tang, ang, ing, sang, bang, tang, ang, ing, sang, bang, ang, ing, sang, bang, tang. Kemudian ing, sang, bang, tang, ang. Sa, ba, ta, a, i. Baru satu sa ini mone mantrane. Kemudian banyak lagi segini naik lagi mantranya. Semua akhirnya ang. Makanya menjadi di sini dia sempidol ngapmul niki. Sehingga ini sebenarnya tatunya. Sehingga ini dia. Niki kuncinya Sang Hyang Aji Ketomah. Angapi
jangan. Inilah yang tan bisa niki ang CGT. Dadi ten ban apal mantra nih ten gidang musuh api. Dan nah itu kita kembali lanjut lagi niki pangten jangan pegat niki titiang opak sarang atu nabi jangan ngeringkes sarana pengeringkesan niki dan seterusnya. Nah naik lagi tadi. Nah menurut ada pemujaan orang meninggal, kenapa ucapannya swaha dan kenapa ada ucapannya swadah? Niki nanti tunasin. Nih, yang menurut menurut kamu sang sekerta kajian Bapak Profesor Surado memakai swadah itu atas dasar swaha adalah seruan atau ucapan doa yang digunakan pada selama itu korban atau persembahan anggur kepada dewa. Itu dewata atau almarhum yang meninggal kepada nenek moyang. Nah, niko makanya memakai swadah. Kalau memakai swaha niko adalah istrinya Betara Ageni, sehingga semua pujaan makanya zaman politik niki ibu memegang peranan. Lapor sareng ibu, bu titiang ten tadi bidang alu-alu mendek pangidang naik jabatan ke ibu dulu. Sama swaha niku adalah istrinya Betara Ageni, sehingga kita pemujaannya terakhir ini pasti swaha gitu. Berarti kita selalu memuja Betara Ageni. Kalau sudah memakai swaha niki ucapan kita tersampaikan oleh ide Betara Ageni gitu. Ya makanya kalau swadah niki pemujaan kepada nenek moyang atau orang yang meninggal, swadah. Makanya puja peninggalan. Kalau ide Sulingih meninggal, pujanya dan swadah. Om swargantu pitarem dewa yenama swadah, kan gitu biasanya. Om swargantu dewa pitara siwa yenama swaha. Itu situ di belakangnya dirubah. Nih Dewa Siwa Pitara Dewa Siwa ya nama swaha. Kami di Jawa kan kalau orang meninggal pada saat ada layonnya, jenazahnya, kalau orang Jawa meninggal pas geblak itu memujanya pakai swadah. Terus nanti setelah dikuburkan ada upacara pitra puja dari 3 hari, 7 hari, 40 sampai 1000 hari itu kan. Itu pada saat kita puja di 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu pujaannya pakai swaha. Gimana itu juga? Begini, niki konsepnya sedikit berbeda karena pada saat orang yang meninggal, niko ada ini kita memaksakan di Jawa memaksakan konsep itu yang dipakai oleh kaum NU kan gitu, semeton NU itu yang memakai pemujaan gitu. Kalau di Muhammadiyah kan tidak memakai itu, tidak memakai. Sehingga gabungan inilah yang sehingga mungkin saja para kiai niki mengambil konsepnya di Islam sedikit, mungkin ngambil konsepnya di Hindu sedikit. Sehingga baru-baru ini saja ada puja Pitra Siwa itu yang memakai swaha dan swadah. Dumun kalau Ida dulu pernah di Semarang itu ya 1000 hari ya doa gitu aja, enggak ada swaha swadah itu enggak ada. Kalau swaha niki adalah pemujaan kepada istrinya Betara Ageni, berarti sudah pemujaan kepada para dewa. Nah sekarang konsepnya 3 hari, 7 hari dan sampai 1000 harinya nike, apa layon ini yang sudah meninggal ini diproses pengabenan sampai ngelingihan di prasada itu. Kalau sampai sudah pelingihan di prasada, swaha.
Kalau belum sampai ngelingin di persada, swadah. Ya. Jadi tidak salah puja Pitra Siwanya karena sudah dilingihkan di persada, jadi pemujaan kepada swaha. Nih, kita lanjutkan lagi ngeringkes. Oh, nggih. Satu lagi nggih. Ini kembali ke pertanyaan yang tentang pengelukatan aduh. Jadi Jero Gede ini kan banyak perwakilan dari Korda masing-masing. Kemudian setiap Korda itu mohon boleh. Dan ini kan jatahnya kan hanya terbatas untuk poin tenang. Nah, nanti kalau waktu ada Biokawan atau tayangan purnama film itu kadang-kadang malu banyak yang ngayah untuk itu. Apakah yang sudah dibikin Gede ini bisa dikritisin oleh pemangku yang mangkunya statusnya mangku pura kan gitu. Kalau mangku pura niki nanti Jero Gedenya niki ngayah ke sana napi muspe napi ten apa cuman ngatur raya. Kalau ngatur raya saja niki tidak perlu ada pengelukatan atau penyiratin diri. Pengelukatan itu kalau sembayang pemuspan gitu ya, lunasitonya sudah lebih baik kita berikan karena niki status bukan konsepnya sentana gitu. Konsep niki kelompok Brahmana yang tidak mau atau kelompok ini yang tidak mau disirat, bukan itu ini. Karena niki statusnya Dwija ini, kalau pemangku yang belum Dwija enggak bisa. Ini agak sengkil memang sedikit. Makanya status ini ambigu, sebenarnya Jero Gede ini ambigu. Yang sekali wawu diatur nasuk niki prasmanan niki mestinya ngajang seperti itu tadi. Ya kan? Nah, ini banyak yang memang perlu harus dibenahi. Dalam arti penuntun dari ide Nabi perlu sekali itu. Makanya mungkin itu karena tadi ide dengar Pak Ketua itu bagus sekali, beliau membuat program. Nanti saya akan buatkan program SOP-nya begini. Nah, itu bagus sekali. Tapi memang hal yang baru seperti ini memang banyak tantangan dan masih ambigu kita. Karena kita tidak punya pegangan. Kalau sesana ngerti sesana seorang sulingi jelas. Tapi kalau ngerti sesana pemangku Dwija niki kan belum. Masih barangkali di pikiran Ratu Nabi pasti. Cuman belum dituangkan dalam bentuk tulisan barangkali. Niki sabar bubun kede. Ampun masih bas nenjak gas, cak mobil, cak Ferrari niki. Berat nih kewan. Karena ide sering begini. Kalau ngaben Titia ngaben kalau di rumah, kalau perorangan ini rata-rata 2,5 jam dah, 2,5 jam sampai 3 jam ngaben. Tapi kalau di kremasi itu target. Kalau di ngaskaronya itu 1,5 jam, 1 jam 20 menit. Tuh, ide sering digidikan. Waktu ngaben-ngaben di kremasi, ide suwi sampun ngaben niki, kemudian terus meriki ngabawa mobil Chevrolet gindan itu dia. Bahasa halus tidak ngerti kenyar-kenyir gitu. Nah biarin kemudian tiang ngabawa motor Chevrolet Avanza baca belok saja berpikir berapa. Ditanya rasa sarang ide Rain tiang kebenaran kengkennya maksudnya Rai rako mas selamat artinya mekelo panas ngontoro gitu. Karena baru tetek, berarti saya lama dong ini. Gitu. Makanya jadi tiang mereka ke kremasi niki, tiang makan makin Chevrolet Ferrari, nyak gas niki, kedan asal banget gas serati lenger niki, jangan pegat niki mantra, ada yang mendek tuh, ada kejadian yang seperti ini menarik sekali. Nah itulah proses-proses dari sebuah pengabenan. Kita lanjut swada. Nah, sampun niki ngeringkes, ampun swada.
Mangkin kita istirahat dumun, ampun serak niki. Tapi wenten akeh toyo niki dados sadol malah jebos.